Anda punya banyak uang dan pengen belajar menjadi penjahat. Kalau begitu, Anda sedang melihat konten yang tepat. Karena di video kali ini, saya akan memberitahu Anda di mana Anda bisa menemukan sekolah untuk belajar menjadi penjahat tanpa berlama-lama. Ayo, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tiga desa di wilayah terpencil di Rajgarh, Madhya Pradesh, di negara India, yaitu Desa Kadia, Desa Gulakedi, dan Desa Hulikedi. Tempat ini menjadi sorotan dunia karena di sini orang bisa belajar menjadi penjahat. Di sini anak-anak yang punya bakat untuk menjadi pencuri, menjadi seorang pelaku kriminal, boleh masuk di sekolah seperti ini. Apakah ini bertentangan dengan moral dan hukum? Bagi orang lain mungkin iya, tapi bagi masyarakat setempat barangkali berpikir persetan dengan moral dan hukum. Bagi mereka, dunia saat ini berbicara tentang moral dan hukum adalah cerita omong kosong. Mungkin bagi mereka mendengar orang berbicara jangan melanggar hukum, jangan melangkahi moral. Namun dalam beberapa saat kemudian mereka menyaksikan orang yang sama justru melanggar ucapannya sendiri. Kalau realitanya seperti itu, lalu apakah masih perlu mematuhi hukum dan moral? Di sekolah ini, anak-anak diajarkan tentang seni mencopet, merampok, dan mencuri sejak usia 12 tahun oleh penjahat yang sudah berpengalaman. Menarik bukan? Para penjahat yang berpengalaman dan terampil menjadi guru yang memberikan pelatihan intensif pada anak-anak muda yang tidak punya pilihan lain dalam hidupnya. Siswa di sekolah ini kebanyakan dari latar belakang keluarga miskin yang tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Tapi anehnya, walaupun miskin, mereka bisa membayar uang sekolah anak-anaknya di sekolah itu, di mana biaya pendidikan itu kisarannya antara 200.000 hingga 300.000 rupiah. Nah, buat teman-teman yang tahu 200.000 sampai 300.000 rupiah itu, kalau ke dalam rupiah itu berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, orang tua anak-anak ini membayar sebanyak itu kepada para kriminal untuk melatih anak-anak mereka menjadi pencuri ulung. Ini menimbulkan pertanyaan, mereka ini benaran miskin atau memang pengen anaknya menjadi penjahat? Desa-desa ini sudah dikenal sebagai pusat kejahatan kecil dan pencurian. Beberapa keluarga justru melihat ini sebagai cara untuk bertahan hidup. Tradisi kriminal ini bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade. Menurut hasil investigasi, lebih dari 2.000 orang dari desa ini terlibat dalam lebih dari 8.000 kasus kejahatan. Ada yang tertarik ke India dan masuk ke sekolah seperti ini? Monggo, silakan. Polisi sering menghadapi kesulitan menangkap para kriminal ini karena penduduk desa justru melindungi mereka. Pada tahun 2021, polisi setempat melakukan investigasi menyeluruh terhadap desa-desa itu. Setelah serangkaian penangkapan, terungkap bahwa anak-anak tidak hanya dilatih mencopet di pasar atau di tempat umum, tapi mereka juga diajarkan bagaimana mencuri di kota-kota besar. Mereka khusus dilatih untuk mencuri di acara-acara besar seperti di pernikahan mewah, di mana mereka dapat merampas perhiasan dan uang tunai dengan mudah. Salah satu operasi terbesar dilakukan pada tahun 2021 ketika polisi menangkap sekitar 20 anak dan beberapa guru mereka. Barang bukti berupa perhiasan, uang tunai, dan alat-alat mencuri berhasil disita oleh polisi. Namun, meskipun banyak yang ditangkap, operasi kejahatan ini terus berlanjut. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat menangani kejahatan yang terstruktur dan terus dilakukan dari generasi ke generasi.
banyak pelaku utama di balik pelatihan ini masih sulit dijerat karena mereka dilindungi oleh komunitas setempat. Kalian bayangin, penjahat justru dilindungi oleh masyarakat dari jeratan hukum. Yang kita pikir bahwa masyarakat akan bersama pemerintah memerangi pelaku kejahatan. Tapi di wilayah itu, masyarakat justru pro para penjahat. Mereka seperti tidak ambil pusing dengan penegakan hukum. Ngeri nggak? Menurut undang-undang India, eksploitasi anak-anak untuk kejahatan seperti ini bisa dijerat dengan hukuman yang berat. Namun, kurangnya bukti yang kuat untuk menghubungkan dalang utama dengan kejahatan ini seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Di sini, peran investigasi forensik menjadi penting. Namun, tantangan yang dihadapi oleh polisi lokal adalah mengumpulkan bukti di wilayah terpencil menjadi hambatan tersendiri. Dari segi psikologis, anak-anak ini bukanlah penjahat sejak lahir. Mereka adalah korban dari sistem sosial dan ekonomi yang hancur. Alih-alih diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, mereka justru terpaksa untuk memilih jalan kriminal sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan membantu keluarga mereka. Sementara itu, para penjahat kawakan yang melatih mereka cenderung memanfaatkan kelemahan sistem ini untuk keuntungan pribadi. Keahlian mencuri diturunkan seperti warisan, tanpa adanya harapan perubahan dari generasi ke generasi. Kalau keadaannya sudah seperti ini, apakah budaya ini masih mungkin untuk dirubah? Apakah masih bisa membasmi kejahatan? Kalau berbuat jahat justru menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup, apakah tidak lebih baik kalau sekolah seperti ini dilegalkan saja? Misalnya, cukup buatkan saja aturan bahwa siapa saja boleh masuk ke sekolah dan belajar menjadi maling. Tapi kalau sudah tamat, kalian nggak boleh nyuri di rumah atau warga yang ekonominya menengah ke bawah. Dan siapa saja boleh mencuri, tapi dilarang melukai atau membunuh. Saya rasa itu salah satu cara untuk memaksa orang-orang kaya agar mereka membagi sedikit harta kekayaan mereka pada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Ini mungkin ide yang gila, tapi kalau mencoba diterapkan, hal ini mungkin baru terlihat cukup manjur untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar di tengah masyarakat, di mana yang miskin tambah miskin, yang kaya menjadi semakin kaya. Jadi anak-anak yang sudah terlatih mencuri, mereka merampok sebagian harta orang kaya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka tidak dihukum, kecuali kalau mereka merampok sambil melukai atau membunuh. Jadi, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Dan bagaimana pemerintah seharusnya mengatasi masalah ekonomi yang tidak merata. Apa pendapat kalian? Apakah pemerintah seharusnya fokus pada pemberdayaan ekonomi di desa-desa seperti ini? Atau justru memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi anak-anak dan para penjahat seperti ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.